Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini Tuhan. Biar selama 2 jam kami akan belajar menyingkap segala muslihat daripada si jahat, si setan ini Tuhan. Biar kami tidak terjebak, kami tidak terperangkap oleh kuasa-kuasa gelap. Tuhan, kalau di gedung di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, roh jahat, roh sakit, roh kutuk kami tengking, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan ketika roh Allah hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan kalau ada yang berputus asa bahkan berniat membunuh diri, di dalam nama Yesus ada pengharapan masa depan yang cerah. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa firman, dengan kuasa darah Kristus. Dan urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman Tuhan ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita boleh tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan dan jemaat kembali dipersilakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, kita ketemu dalam suasana yang berbeda. Jadi ini kita sekarang seminar. Nanti saya minta tolong untuk teman-teman pelayan, kemarin saya ada kertas dan ballpoint, itu boleh dibagikan buat peserta seminar, karena nanti saya akan buka sesi tanya jawab, nanti supaya saudara bisa bertanya dengan leluasa, ada sebuah kertas yang saudara bisa tulis pertanyaan Anda dan tidak perlu menulis nama ya, supaya saudara punya pertanyaan atau saudara mau konsultasi, saudara bisa nanti menuliskan dan nanti teman-teman pelayan bisa mengambil kertasnya, dan nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Ya, baik. Nah, PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Saya mengambil satu tema yang juga hari ini saya pelayanan di bidang ini, yaitu pengusiran dan pelepasan. Jadi ada beda, kalau pelepasan itu terikat dilepaskan. Sekali lagi ya, kalau pelepasan terikat dilepaskan. Kalau pengusiran itu mengusir. Contoh, saudara punya rumah, saudara merasa rumah saudara itu mencekam, seperti ada gangguan, nah itu diusir. Tapi kalau pelepasan, saudara ada roh jahat, itu dilepaskan. Jadi ini jadi satu paket ya, pelepasan dan pengusiran. Kalau bahasa Inggrisnya itu kalau pelepasan itu deliverance, kalau pengusiran exorcism ya. Nah, di Alkitab dicatat bahwa orang-orang percaya itu akan bisa mengusir setan. Saya boleh dibantu multimedia dibuka ayatnya ya. Markus 16. Ya, Markus 16 ayat ke-17 sampai 18. Jadi nanti selang-seling kita buka Alkitab ya supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Markus 16. Nah, ini yang saya percaya dan ini yang juga hari ini saya lakukan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di sini semua percaya Yesus? Nah, ketika saudara percaya Yesus, mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Jadi saudara jangan takut sama setan. Siapa yang saudara kalau ke toilet masih temenin dong, takut. Nah ini saudara. Hari ini dalam nama Yesus saudara bisa mengusir setan. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yaitu apa? Kalau bahasa aslinya glossolalia. Bahasa lidah atau yang kita kenal bahasa roh. Lanjut ayat yang selanjutnya. Mereka akan memegang ular. Ular ini juga simbolis setan saudara. Dan sekalipun mereka minum racun tidak akan celaka. Saya tidak tahu mungkin sudah kesekian kali saya mau diracun. Mungkin ya karena saya makan minum. Maka dari itu kenapa kita kalau mau makan dan minum harus berdoa. Doa yang paling cepat dijawab doa apa Bapak Ibu Saudara? Doa makan. Tuhan Yesus saya mau makan, amin, keluar makanannya. Ya. Dan doa makan tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu ya. Saya lihat kadang-kadang, saya dengar, kami berdoa buat bangsa-bangsa, buat benua-benua, buat janda-janda, buat yang terlantar-terlantar. 30 menit saudara itu sampai sop dagingnya itu sampai sudah berlemak saudara. Singkat aja, Tuhan kami mau makan sucikan kuduskan menjadi kekuatan jasmani rohani kami dengan kuasa firman Tuhan. Kami makan dan minum dalam nama Yesus, amin, selesai, langsung makan. Nah, itu. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Ini yang saya yakini Bapak Ibu Saudara. Nanti kapan saya datang ke Pontianak saya akan jelaskan lagi tentang mujizat-mujizat kesembuhan. Tapi hari ini kita belajar pengusiran dan pelepasan. Kembali ke PowerPoint-nya. Nah, kita mau tahu dulu siapa musuh kita. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau PowerPoint-nya, boleh nanti minta aja ke Pak Yahya ya. Saya berikan akses untuk diberikan. Lanjut. Kita harus tahu siapa itu iblis. Ada lagu anak-anak berkata, iblis itu musuh kita. Ya, gitu ya. Jadi siapa toh iblis itu Bapak Ibu? Iblis itu adalah sepertiga malaikat surga yang memberontak kepada Tuhan. Sehingga dihempaskan ke dunia. Salah satunya Lucifer. Nah Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Pak, kenapa manusia diselamatkan tapi malaikat atau setan gak diselamatkan? Ada jawabannya. Karena kalau setan atau malaikat, mereka itu punya rencana jahat. Tapi kalau manusia dihasut, akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi yang satu adalah memang dia merancang kejahatan, tapi yang satu korban kejahatan. Kita ini korban. Karena waktu itu setan datang kepada Hawa. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kita mesti belajar kelemahan-kelemahan kita. Kalau wanita kelemahannya apa? Telinga. Kena rayuan aja udah, wah cantik kali kau hari ini. Oh, udah langsung seperti melayang, seperti ke langit ketujuh bisa goyang-goyang gitu saudara. Tetapi kenapa Hawa jatuh? Karena telinganya mendengar rayuan setan kan. Padahal Hawa kalau saudara baca di kitab Kejadian, Hawa sudah melawan dengan firman. Jangan, kalau saya makan buah itu, makan buah apa ada yang tahu Bapak Ibu? Bukan buah apel, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kita nggak tahu apa buahnya. Sama seperti Yunus ditelan oleh ikan besar, bukan ikan paus ya. Ada yang lain, ada yang ikan lain yang kita nggak tahu, ikan yang pasti dikatakan besar. Nah Hawa sudah melawan, nggak bisa. Ya, ini kata Tuhan Allah, aku tidak boleh makan, nanti aku bisa mati. Tapi setan bilang, coba dulu dong, nanti kalau kamu coba, kamu akan seperti Allah. Hawa kena dia makan. Habis kena makan, dia nawarkan ke siapa? Suami. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Seringkali kejatuhan suami bisa berangkat dari istri yang tidak setia dan takut kepada Tuhan. Ditawarkan, Adam. Nah Adam adalah seorang pria. Bapak-bapak saya ingatkan, kelemahan kita itu mata, penglihatan. Waktu gandeng istrinya di mall, lihat ada mungkin wanita badannya Spanyol gitu, ditarik dia ikut-ikut itu. Wah, itu hati-hati. Dari mata bisa jatuh, harus waspada. Ada makan, jatuhlah dalam dosa. Tuhan tanya, di manakah engkau? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Nanti saudara bisa baca itu di kitab Kejadian 3. Dijawab oleh Adam, kami telanjang Tuhan. Loh tanyanya apa? Jawabnya apa? Padahal sebelumnya mereka telanjang. Tapi karena mereka tidak taat dan makan itu, buah pengetahuan baik dan jahat, jadi tahu kalau mereka telanjang. Nah itulah bedanya kenapa kalau manusia diselamatkan, tapi iblis tidak. Nah pertanyaan sekarang loh Pak, apakah iblis nanti akan menyiksa orang-orang jahat di neraka? Banyak yang berpikiran gitu ya, tidak. Iblis akan disiksa dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kita buka yuk Alkitabnya, Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41 kita lihat ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat. Nah, jadi nanti setan itu ikut dibakar di neraka saudara-saudara. Saudara pernah dengar gak ilustrasi, ada yang pernah ke neraka, melihat neraka katanya kalau orang suka bohong mulutnya ditarik-tarik gitu ya. Neraka itu bukan bicara fisik saudara. Surga dan neraka itu bicara roh. Nah kita penting belajar ini supaya tidak mudah
Nonton YouTube, tiba-tiba jadi ini, nonton TikTok, begini, Instagram, begini. Saudara harus belajar kebenaran. Jadi iblis itu akan mengalami hukuman. Dan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita punya peran penting kalau saudara masih ada keluarga yang belum percaya Yesus. Harus dikabarkan Injil supaya mereka percaya Yesus. Karena tidak ada jalan lain ke surga selain Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting adalah detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Itu paling penting. Maka dari itu kalau saya ketemu dengan orang-orang yang sakit parah di rumah sakit. Saya akan selalu doa deklarasi. Apa itu doa deklarasi? Roma 10 ayat 89. Dengan mulut, hati mengaku dengan sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh dibuka Roma 10? Hari ini kita akan banyak buka Alkitab saudara, Bapak Ibu ya. Roma 10 ayat yang ke-8. Nah, ayat yang 9. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow. Lanjut kita kembali ke PowerPoint Bapak Ibu. Ada 3 hal yang iblis senang mencobai. 1, harta. 2, tahta. 3, wanita. Kita sudah melihat ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kalau enggak kena harta, kena tahta. Kalau enggak kena tahta, kena wanita. Di sini maksud wanita saya tulis secara materinya adalah seksual. Kesetiaan itu penting. Bapak Ibu yang sudah menikah, saya sudah menikah juga. Setialah dengan pasanganmu. Ya, jangan pernah berpikir untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tidak setia. Ya. Suatu kali ada bapak-bapak ditanyai, enak zaman now atau zaman milenial atau zaman kolonial? Zaman sekarang apa zaman lampau? Dia jawab, enak zaman lampau. Loh, ya enak sekarang toh Pak? Ya enggak enak zaman lampau. Oh karena makanan murah? Bukan. Loh kenapa? Karena waktu zaman lampau istri saya masih muda. Nah ini saudara. Ya, ada-ada aja. Tetaplah setia. Ketika Anda menikah, janji suci itu di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan umat. Hati-hati, saya kasih namanya ini segitiga maut. Kalau orang ini punya wanita, orang ini punya tahta, kalau dia tidak jaga, apa yang akan diincar oleh dia? Harta. Dia punya harta, dia punya tahta. Kalau dia tidak hidup benar di dalam Tuhan, apa yang dia incar? Wanita. Dia punya harta, dia punya wanita. Apa yang dia akan incar? Tahta. Perhatikan, 3 ini akan berbahaya sekali kalau saudara tidak menjaga. Nah, iblis akan mencobai 3 hal ini. Sungguh saudara, kalau saudara tidak hati-hati, iblis akan coba 3 hal ini untuk mencobai saudara. Saudara, pencobaan itu tidak datang dari Tuhan ya. Jadi saudara gak bisa bilang, saya lagi dicobai Tuhan. Enggak, kita buka yuk ayat Alkitabnya. Yakobus 1, ayat 12 sampai 18. Yakobus 1, ayat 12 sampai 18. Kita baca sama-sama. Kita melihat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat selanjutnya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini dari Tuhan. Bukan. Allah tidak dicobai dan Dia tidak mencobai siapapun. Selesai sampai sini ayatnya. Saudara, jadi kalau saudara merasa ada keinginan mau melakukan dosa, itu pasti iblis. Sekali lagi ya, misalnya saudara paling gampang contoh seorang pria. Ada WA masuk, CLBK cinta lama bersemi kembali. Saudara apa yang harus saudara lakukan? Blok nomornya. Tapi kalau saudara mulai, enggak apa-apa kan cuma chatting. Dari chatting jadi meeting. Dari meeting jadi dating. Karena apa? Saudara membuat diri saudara dicobai. Anak-anak muda, pacaran misalnya, diingatkan, awas, awas. Anda coba pergi ke tempat gelap.
Pertama cium pipi, lalu cium dahi, lalu cium dagu. Setelah itu cium apa? Hidung. Nah, itu. Loh iya saudara, saya ingatkan ya, dosa itu seperti bola salju. Saudara bohong sekali, kalau nggak berhenti, bohong bisa 10 kali. Jadi makanya kenapa kita butuh Yesus supaya kita bisa menang atas dosa. Lebih mudah baik atau jahat? Jahat. Iya, karena natur manusia itu jahat. Saudara, anak kecil gak perlu diajarin bohong. Dari kecil sudah bisa bohong loh. Betul? Loh iya. Apalagi ditambahin diajarin bohong sama orang tuanya. Misalnya ada yang nagih hutang. Jangan bilang ya kalau mama ada di rumah. Keluar tekot. Pak, barusan mama bilang. Kata mama jangan bilang kalau mama di rumah. Wah kena saudara. Jadi natur manusia itu dosa. Karena sudah jatuh dalam dosa. Makanya kita perlu Tuhan Yesus. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, sekarang pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Nah, terus dari Tuhan itu apa? Kita lihat ayat sebelumnya, dibantu multimedia. Tahan uji. Kalau dari Tuhan itu ujian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau naik kelas kita harus ujian. Dari SD ke SMP ada ujian nasional, betul? Dari SMP ke SMA ada ujian nasional, betul? Dari SMA ke kuliah ada ujian nasional, betul? Kalau saudara melamar menjadi PNS ada ujian CPNS, betul? Iya. Karena saudara naik level. Nah nggak ada saudara. Pastor Joel tolong doakan saya mau ikut pencobaan akhir sekolah, ya nggak ada. Yang ada ujian akhir sekolah, ujian akhir semester, nggak ada pencobaan akhir semester, nggak ada. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, terus selain ujian ada namanya tantangan. Tantangan itu alamiah. Misalnya, saudara lahir jadi bayi, nggak bisa makan sendiri, harus dibantu ibu atau pengasuh. Nanti mulai SD belajar mandi sendiri. Terus SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, itu tantangan namanya. Jadi paham sampai sini Bapak Ibu? Ya kita lanjut. Nah iblis, kita lihat di PowerPoint-nya. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap menelan mangsanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada. Iblis itu akan selalu mencobai kita dan mengaum-ngaum. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Nah iblis penuh dengan tipu muslihat dapat menampakkan diri sesuai budaya setempat. Saya jelaskan. Jadi saudara nggak usah angkat tangan ya. Tapi kalau ada saudara yang hadir di tempat ini bisa ngeliat setan. Itu bukan karunia ya. Itu namanya kutuk keturunan. Karena orang tua Anda atau kakek nenek Anda pernah melakukan persekutuan dengan kuasa gelap. Jadi kalau bisa ngeliat setan, bisa ngeliat kepala terbang gitu, bisa ngeliat bungkus warna putih terbang-terbang, itu jangan dibanggakan ya. Itu kutukan itu, kutuk keturunan namanya. Dan itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Saya hari ini melayani pelepasan pengungsian, tapi saya nggak pernah lihat setan. Karena apa? Setiap saya melangkah kemanapun, setan takut dengan saya. Kenapa? Karena ada nama Yesus, ada Yesus yang hidup dalam diri saya. Itu yang harus kita pegang. Saya mendoakan pelepasan di Kota Malang. Sampai yang saya lepaskan tuh gak berani ketemu saya. Kenapa? Karena yang dalam diri saya, setan ini ngomong, ojo ketemu Pastor Yoel, takut aku. Di belakangnya itu ada sesuatu yang besar. Dan saya katakan apa? Ya nama Yesus. Jadi bukan kurang-kurangi. Jangan cerita setan. Kalau saudara cerita setan, saudara sedang membuat setan itu besar. Tapi ceritakan Tuhan. Ayo yang masih suka percaya ramalan, masih suka zodiak, horoskop, masih suka show-nya apa, lah ini. Saudara mau tahu show saya apa? Siomay. Nah itu saudara. Apalagi shoba, wah mantap itu. Enggak ada masa, karena saya show-nya tikus, karena saya show-nya macan. Kalau macan show-nya wah gitu, kalau tikus gitu. Ya gimana kita? Nanti yang show ular ke gereja loh, kenapa kok gitu? Kan saya show ular, enggak ada. Enggak bisa saudara. Kalau saudara percaya Yesus, saudara enggak usah percaya kayak begitu-begitu. Tanggal-tanggal misalnya.
Jangan tanggal ini, nanti sial kita. Loh, setiap hari itu harinya Tuhan, ada lagunya kan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Jadi saudara mau buka toko hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rebo. Tidak ada kata sial, yang percaya katakan amin. Iya, karena kita sudah ciptaan baru. Saudara, ada di dalam dunia yang sebetulnya itu ilmu biologi itu masuk tapi dijadikan kepercayaan. Contoh, jangan punya rumah tusuk, sial nanti kamu. Loh, kenapa rumah tusuk itu dihindari? Karena itu pusat angin, itu bikin sakit saudara, masuk angin. Bukan karena ini begini, angkanya begini begitu. Kita ini orang merdeka, kita ini orang menang. Enggak lagi percaya gitu. Nanti kalau ke tempat ini jangan pakai baju hijau ya, jangan baju merah. Alah. Kok mau sih kita dibodoh? Nanti kalau lewat jalan ini ya, tekan bel 3 kali ya. Tin. Kalau enggak nanti mobilnya mogok. Lah. Kita berangkat doa dalam nama Yesus, mau lewat mana saja kita dilindungi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Loh iya. Kalau saudara malah percaya, saudara berarti dikalahkan setan loh. Tadi saya catat di situ, sesuai budaya setempat. Saya kasih tahu kalau di daerah kita, setan-setannya gimana? Pakai daster putih gitu kan, pakai kolor dia lah itu. Tapi kok di luar negeri, vampir, zombie, ya terus apa lagi? Mumi. Nah, itu permainan setan semua. Saudara, kalau cuman yang kayak misalnya kunti-kuntian gitu, pucuk-pucuk gitu ya, itu level setan yang kroco itu saudara. Kalau kroco itu apa? Yang lemah. Setan yang paling berbahaya itu yang masuk pikiran saudara. Pernah baca berita anak bisa bunuh orang tuanya? Nah itu kelakuan setan. Pernah baca saudara suami membunuh istri? Itu kelakuan setan. Itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ketika saudara membiarkan setan menguasai pikiran Anda, maka saudara pegang pisau, saudara bisa melakukan tindakan yang di luar pikiran akal sehat manusia. Itu saudara. Nah itu yang harus ditengking. Suatu kali Yesus pernah berjumpa dengan Petrus. Dan Yesus menengking. Enyahlah engkau iblis. Kenapa? Karena Petrus tanpa sadar berpikiran dirasuk oleh setan. Hati-hati loh saudara. Pak, cara tahunya itu gimana? Kalau saya muncul pikiran setan itu gimana? Kalau saudara, gimana ya cara jahat sama orang? Gimana ya aku curi uangnya? Gimana ya aku lukai dia? Nah itu pikiran setan saudara. Jadi kita perlu tahu ya, kalau iblis itu pasti jahat. Kalau Allah Roh Kudus pasti baik. Sekali lagi ya, kalau itu jahat pasti I, kalau yang baik pasti Allah. Saudara tinggal pilih. Mau ikut jahat atau mau jadi baik, pilihan di tangan saudara. Kalau saya mau jadi baik, ikut Tuhan. Karena gak ada pilihan lain saudara. Nah tadi saya katakan itu tipu muslihat. Jadi sekarang jangan suka nonton film setan. Saya doakan seorang umur 15 tahun, ternyata dari SD saudara, suka nonton film setan. Saya doakan jadi ular saudara sampai goyang-goyang. Mungkin dia nonton siluman ular putih, mungkin ya. Sebab itu saudara, saya katakan, jangan lagi nonton film setan. Anak-anak Anda saudara, ingatkan, sebelum mereka nonton, dan itu merasuk ke pikiran mereka. Oh cara ngusir setan itu gitu ya? Enggak saudara. Dalam pelayanan saya ada saksinya di Malang yang kalau ikut saya pelayanan. Tidak seperti di film-film saudara. Kalau saudara nonton film, kan ada dikatakan gini ya. Ini dosanya begini-begini gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Bagaimana ketika kita dalam pelayanan pelepasan pengusiran, apa yang kita perlu persiapkan. Lanjut. Nah ini perlu kita pelajari yang paling penting. Orang kalau mati meninggal, rohnya tidak gentayangan. Sekali lagi ya, arwah atau roh manusia setelah meninggal tidak gentayangan. Yang gentayangan siapa? Setan iblis. Jadi saudara gak bisa ngomong ya. Lu kan dia masih berkeliling dulu di dunia 40 hari. Dari mana itu? Tidak ada saudara. Kalau mati pilihannya dua. Percaya Yesus masuk surga, gak percaya Yesus ke tempat yang lain. Pak, tapi saya pernah melihat Pak,
Dia mati, dia muncul. Itu bukan dia, saudara. Itu setan. Ibu saya pernah punya pengalaman, waktu itu oma saya meninggal, saudara. Ketika oma saya meninggal, tiba-tiba muncul dalam mimpi ibu saya. Oma saya bertemu dengan ibu saya. Ketika ibu saya katakan kepada ayah saya berkata, kalau muncul lagi tengking dalam nama Yesus itu sudah bukan mama. Sudah bukan oma. Dan saudara tahu, besoknya muncul dan ditengking dalam nama Yesus pergi. Sampai hari ini tidak pernah muncul. Itu bukan oma lagi. Itu sudah iblis. Karena sudah beda dunia. Kalau orang mati itu beda dunia, saudara. Tidak sama-sama. Maka dari itu saudara perlu pahami. Tapi ada catatan penting. Ketika ada pembunuhan atau bunuh diri, ada darah yang tercurah, maka iblis akan langsung berteritori di daerah situ, sebab itu harus disucikan dan dikuduskan. Dimanapun ketika ada pembunuhan, darah itu tercurah, itu harus segera didoakan. Kenapa? Karena setan itu mainnya teritori, Bapak Ibu. Dia tuh suka seperti kayak domisili gitu loh. Langsung. Nah, itu harus didoakan. Pertanyaan sekarang, kalau orang bunuh diri gimana, Pak? Saya jawab di seminar ini ya. Orang kalau bunuh diri langsung masuk neraka, saudara. Kenapa? Karena dia melawan daulat Tuhan. Yang berhak untuk memberi dan mengambil nyawa itu siapa? Tuhan. Di kitab Ayub dikatakan dia yang memberi, dia yang mengambil. Tapi kalau orang bunuh diri, dia melangkahi Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ya secara besar, garis besar, ya sudah pasti dia neraka. Karena dia membunuh dirinya sendiri, saudara. Nah, jadi jangan sampai orang yang Anda sayangi bunuh diri. Kalau dia memang lemah, ingatkan dia. Kamu ada apa? Cerita yuk, aku bisa bantu apa. Saya banyak menyelamatkan orang-orang yang mau bunuh diri, selalu saya kuatkan. Kamu tuh masih, Tuhan tuh punya rencana buat kamu. Kalau kamu mati sekarang, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Sebab orang yang bunuh diri, saya sudah katakan, akan langsung ke neraka. Sebab dia melangkahi Tuhan. Nah itu ya. Jadi penting, makanya saudara pernah dengar istilah angker tahu ya? Nah itu karena begitu. Pernah ada apa, pernah ada. Tapi hari ini saya nggak mau buat saudara takut. Saya mau buat saudara berani. Bahwa di dalam nama Yesus kita bisa mengusir setan, yang percaya katakan amin. Dahsyat Tuhan kita. Nah sekarang, percayalah bahwa kemanapun kita melangkah dengan Yesus, maka iblis sudah lari duluan ke birit-birit. Wow, kita buka ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Supaya saudara hidup semakin berani. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Bisa ditampilkan? Satu Yohanes, kenapa? Loading, tolong dibantu ya, durasi saya ya. Ya saya bacakan supaya tidak terlalu lama karena durasi ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saudara bisa baca juga di Alkitab masing-masing. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di situ roh, R-nya huruf besar. Roh yang lain hurufnya kecil. Berarti di dalam kita ada roh Allah, yang percaya katakan amin. Saudara gak perlu takut lagi. Pak, terus kalau misalnya saya disantet orang, Pak, gimana Pak? Takut saya, ngapain takut? Kalau saudara percaya Yesus, ada roh Allah. Orang mau nyantet saudara, dia yang akan mati. Percaya saya, saudara. Saya beberapa kali mendoakan orang yang dikirim guna-guna, dikirim benda-benda untuk supaya tokonya bangkrut. Saya berdoa di tokonya.
Saya katakan, dalam beberapa waktu, orang yang mengirim itu akan datang dan minta maaf. Kenapa? Kalau dia tidak minta maaf, dia akan mati. Karena dia berhadapan dengan roh yang besar, roh Allah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Datang orangnya. Dia katakan apa? Maaf, saya yang mengirim itu. Dan saya katakan kepada orang yang saya doakan, kalau dia muncul, apa yang harus kamu lakukan? Mengampuni. Wow. Karena kita sama Tuhan diperintah untuk apa? Mengasihi dan mengampuni. Loh, tapi ini sudah jahat loh Pak sama saya Pak. Gimana Pak? Loh, apakah kita mengampuni pakai syarat? Tidak. Tetap mengampuni. Saya katakan, kenapa kamu harus mengampuni? Kalau tidak kamu ampuni, mati itu orangnya, saya bilang. Dan akhirnya diampuni, dan ya sudah. Tidak dilanjutkan lagi aktivitas-aktivitas kuasa gelapnya. Jadi hari ini saudara tidak perlu takut. Roh yang di dalam diri kita lebih besar dari segala yang ada di dunia. Yang percaya katakan amin. PowerPoint-nya boleh ditampilkan lagi. Nah kita sudah tahu ya musuh kita iblis ya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Ada yang namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan. Nah, kutuk keturunan ini dapat disebabkan oleh orang tua yang menurun. Papa mama, kalau engkau suka kuasa gelap, hati-hati loh. Itu nurun ke anak cucu Anda. Maka dari itu saya katakan ya, kalau orang bisa ngelihat setan, itu bukan karunia. Itu kutuk keturunan. Karena orang tuanya pernah pakai penglaris. Nanti saya akan sebutkan ciri-ciri kalau tempat makan itu ada penglarisnya ya. Terus pernah main dukun, pernah ke gunung-gunung untuk pesugihan. Setan bisa kasih kaya Bapak Ibu, tapi tidak gratis. Setan selalu minta apa? Tumbal. Dan tumbalnya adalah darah daging orang itu. Jadi kutuk keturunan bisa disebabkan oleh orang tua sampai keturunan keempat. Tetapi ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kutuk keturunan dapat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ceritakan. Saya kenal seseorang yang keluarga ini, anak-anaknya, cucu-cucunya punya namanya sindrom tangan kepiting saudara. Jadi tangannya seperti ini, hanya bisa digerakkan jadi seperti ini tangannya. Menurut dia itu kutukan. Sehingga dia berdoa dalam nama Yesus supaya anak-anaknya tidak seperti itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Anaknya pria, anaknya laki-laki dan perempuan lahir. Jarinya normal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kutuk itu bisa dipatahkan, yang bisa matahkan siapa? Yesus melalui orang tua. Saudara, saya perlu katakan saudara. Manusia, ini saya kasih realita dulu baru imannya ya. Realita, manusia itu lahir pasti ada genetika, betul ya? Contoh, keluarga saya itu kalau di saya itu adalah yang paling besar itu diabetes atau gampang gemuk saudara. Maka dari itu kita patahkan, selain kita patahkan kita juga harus jaga badan kita. Maka dari itu Bapak Gembala diet, saya juga diet. Nah, itu bisa dipatahkan Bapak Ibu. Dan kita jangan membesar-besarkan itu. Kenapa? Karena kita punya iman. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada hal-hal yang secara genetika. Misalnya nih, ada keturunan-keturunan yang nanti begini-begini. Itu kan katanya. Tapi kita bisa patahkan itu di dalam nama Yesus. Nah, ini saudara saya bawa untuk saudara percaya bahwa kutuk-kutuk ini juga permainannya setan. Supaya saudara berpikir, ya memang kan anakku begini, ya memang kan itu. Enggak saudara, itu bisa dipatahkan dalam nama Yesus. Maka dari itu penting sekali sebelum kita, mohon maaf, untuk program anak. Kita harus percaya Tuhan, benih dari ayahnya bagus. Kandungan di ibunya juga bagus. Sehingga kita mematahkan kutuk-kutuk keturunan. Itu bisa saudara. Loh Pak, tapi kalau sebelum itu saya belum pernah lakukan. Terus sekarang gimana Pak? Saya percaya kita punya Tuhan yang sanggup dan masih mau menolong kita. Saudara harus setia kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya kutuk-kutuk itu dipatahkan saudara. Ya. Nah lanjut. Hadirkan, Tuhan dulu, tahan dulu.
Hadirkan kasih Tuhan dalam keluarga, maka berkat akan melimpah dalam hidup keluarga. Jadi cara kita melindungi diri kita dari setan, keluarga harus rukun. Kalau keluarga nggak rukun, nanti bisa dicerca, dihancurkan sama setan. Contoh, saya kasih contoh ya, saya belak-belakan aja. Dulu waktu nggak punya uang bisa rukun, sudah pada kaya kok rebut-rebutan properti dan aset. Di pengadilan lagi tuntut-tuntutan loh. Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Itu semua permainan setan, kan tadi saya sudah tulis, harta kan? Iya. Jadi untuk supaya bisa melindungi keluarga saudara, harus rukun. Jangan bertengkar saja. Lah kalau bertengkar saja, contoh nih, Anda sama anak Anda enggak perhatian. Terus anak Anda rusak misalnya. Kenapa jadi rusak? Karena dia tidak rukun. Setan mulai memainkan, ditemukan pergaulan yang buruk. Ditemukan pergaulan yang bebas. Saya mendoakan sebuah keluarga yang dimana pada saat itu ayahnya menghubungi saya, Pak, saya salah Pak sebagai orang tua. Anak saya minggat ini Pak. Terus gimana? Saya katakan, saya doakan, percaya besok pulang ya. Dan ketika saya doakan, saudara tahu, anaknya yang minggat pulang saudara. Dan hari ini ibadah bersama di Betani Yustoya Malang saudara. Jadi kita percaya kuasa nama Yesus. Saya pernah mendoakan seseorang ibu-ibu. Mohon maaf, dia mengalami kasihan sekali. Dia diselingkuhi saudara. Jadi suaminya selingkuh. Tapi saya katakan, kalau saya berdoa apakah engkau mau menerima suamimu kembali? Dan ketika saya doa saudara tahu, besoknya apa yang terjadi? Setelah bulan tahun tidak datang, pulang suaminya saudara. Jadi nama Yesus itu berkuasa. Saudara, hari ini saya adakan seminar ini bukan untuk menakuti. Tapi justru semakin saudara mengandalkan kuasa Yesus. Karena saya sendiri menyaksikan kuasa Yesus itu berkuasa. Yang percaya katakan amin. Jadi bagaimana supaya saudara dilindungi dari serangan-serangan si jahat? Harus rukun. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya seorang suami, saya bisa buat salah. Bukan karena saya suami, itu saya apa? Mau ngelawan sama suami? Enggak saudara. Ketika saya diingatkan istri saya, ditegur. Oh ya makasih ya yang. Iya, itu ya. Makasih, sudah diingetin. Loh. Jangan kuat-kuatan, enggak bisa saudara. Begitu sebaliknya, istri diingatkan suaminya. Tetap harus menghormati, oh iya Pak, saya perhatikan ya Pak, supaya berikutnya lebih baik. Kalau saudara keras lawan keras nggak bisa saudara, harus ada satu yang mengalah. Jadi hadirkan kasih Tuhan supaya setan tidak bisa mengganggu keluarga Anda. Lanjut. Nah, sifat iblis yang harus diwaspadai saudara. Satu, iblis itu pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok B. Saya nggak ngomong tentang orang loh ya, ini sifat iblis ya. Tapi biasanya masuk ke orang ini ya. Nah itu. Orang kalau pelin-pelan, tidak bisa dipercaya orang, betul? Iblis itu pelin-pelan. Itu loh. Jika iya katakan ya. Jika tidak katakan tidak. Kalau iya jadi tidak jadi iya. Itu dari jahat, si jahat. Udah dicatat di Alkitab. Apa yang saya bawakan semua tercatat di Alkitab. Yang kedua, apa sifat iblis? Pencuri, pembinasa saudara. Jadi kalau orang suka mencuri, membinasakan, itu sifat-sifat iblis saudara. Yang ketiga, pendusta. Kalau saudara suka berbohong, kan ada lagu berkata, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Nah itu saudara. Kalau saudara suka berdusta, dikatakan apa? Iblis adalah bapa segala pendusta. Lanjut secara cepat. Nanti kalau saudara mau PowerPoint-nya tinggal copy saja ya. Pesugihan. Iblis itu bisa kasih kekayaan saudara. Tapi tidak gratis, ada tumbal. Yang kelima, iblis suka mencobai saudara. Yang keenam, iblis suka memangsa. Yang ketujuh, iblis senang mengintip di balik pintu. Itu kita lihat ayatnya.
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini cerita tentang Kain membunuh Habel. Kalau saudara melihat ada sifat-sifat itu, segera bertobat saudara. Sebelum lebih dalam. Dan ada satu sifat iblis juga yang paling berbahaya, apakah itu? Sombong saudara. Iblis sombong sehingga dia melawan Tuhan, penciptanya. Saudara jangan sombong ya, harus rendah hati. Lanjut. Di dalam Alkitab ada pelayanan-pelayanan pelepasan saudara. Satu, Saul pernah kerasukan setan loh. Tahu Saul, Raja Saul? Kenapa dia kerasukan setan? Karena dia datang ke dukun, minta rohnya Samuel. Tuh coba kita lihat, oh ya itu ada ayatnya. Dan ketika dia minta rohnya Samuel, itu palsu. Bikinan dukunnya, kerasukan dia. Kita lihat ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi salah satu kita bisa melayani pelepasan dengan pujian penyembahan. Apalagi kalau lagu-lagu yang ada kata Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Loh, iya. Ini kita lihat saudara. Hati-hati loh yang masih suka ke dukun loh saudara. Saul kerasukan loh saudara. Karena dia datang ke dukun minta rohnya Samuel. Tidak ada itu. Buatan itu. Kedua, Petrus di hati Yesus. Itu. Ayat 33. Nyala iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati loh saudara. Iblis itu paling sering menyerang di sini loh saudara. Terus gimana Pak caranya untuk bisa melawan? Saudara harus sering tengking kepala saudara. Dalam nama Yesus aku tengking segala pikiran-pikiran jahat negatif gitu saudara. Lanjut. Apalagi contoh-contohnya. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Saya sampaikan di khotbah tadi. Memang ada roh-roh jahat yang membuat sakit. Lihat ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang sakit. Jadi memang roh jahat ini jahat, namanya aja roh jahat saudara. Yang keempat, Yesus melepaskan 2 orang di Gedara atau Gerasa. Yesus berkata pergi. Dan mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Dan terjunlah suruh kawanan babi itu dari tepi jurang, mati di dalam air. Nah itu saudara. Kepercayaan-kepercayaan. Nah saudara saya perlu kasih cerita ya. Jadi waktu itu Yesus berjalan di atas air. Saudara tahu cerita itu? Nah ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus sempat berkata apa? Hantu, betul ya? Ada di Alkitab dicatat. Kenapa Petrus katakan itu? Karena orang-orang itu punya kepercayaan. Mitos ya, tahayul. Kalau setan itu punya kerajaan di air. Sehingga Petrus sampai menyangka itu setan, padahal itu Yesus saudara. Nah hari ini saudara, kita sudah tidak perlu percaya seperti itu. Kalau saya ke hutan, pasti banyak setannya. Kalau saya ke gunung, pasti banyak setannya. Mau aja saudara dibodohin kayak begitu. Iya saudara. Kita sudah terlalu banyak ya, percaya begitu ya. Tahayul-tahayul, mitos, mistis. Ayo saudara, firman Tuhan membawa kita untuk merdeka supaya enggak terikat. Amin. Lanjut. Yesus menyembuhkan anak yang ayan atau bahasa sekarang itu epilepsi. Dan orang ini apa? Kena kuasa gelap dan sembuh. Ya. Lanjut. Nah itu. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah saudara, dalam pelayanan untuk mengusir pelepasan dan pengusiran, coba kita lihat ini.
Murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Dijawab oleh Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kalau saudara melayani pelepasan dan pengusiran harus puasa saudara. Karena yang dicatat di Alkitab. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya mohon maaf kalau untuk pelayanan pelepasan pengusiran saya nggak bisa tampilkan video-video. Karena sensitif, karena kasihan ada yang manifestasi, ada yang itu. Menurut saya kurang etis ya, tapi kalau mujizat kesembuhan saya bisa tampilkan. Tapi beberapa saksi yang ikut bersama saya melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas orang-orang yang terikat. Lanjut. Yesus menyembuhkan wanita bungkuk. Jadi karena dirasuk oleh roh dia bungkuk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan akhirnya sembuh. Lanjut. Murid-murid Yesus diberi kuasa oleh Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Yesus sudah memberi kuasa. Yang ke-8, Paulus mengusir roh jahat di Filipi. Ya. Hal itu dilakukannya tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling demi nama Yesus. Dan keluarlah roh jahat itu. Loh saudara, kita itu diberi kuasa, jadi saudara jangan takut lagi. Amin. Lanjut. Nah, sekarang ada demon possession classification. Klasifikasi kerasukan roh jahat. Saya catat di sini satu. Orang kalau kecanduan pornografi, games online, judi, rokok, alkohol, seks bebas, LGBT, narkoba, itu roh jahat. Loh Pak, main game online boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saudara kalah main game online terus banting HP, hati-hati loh, ada yang salah. Judi, baik judi offline maupun online. Saya sering mendengar keluhan saudara. Pak, anak saya nggak bisa diomongi Pak, duitnya habis terus kena judi online. Tapi kok masih judi online Pak? Ya karena itu ikatan, possession, kerasukan, keikat. Bapak Ibu, saya tanya boleh nggak main game online? Boleh. Tapi kalau sampai tidak tidur sampai malam dan ayo makan dulu dek, makan dulu bang. Apa mak masih main? Hati-hati loh Bapak Ibu. Sesuatu yang salah telah terjadi. Karena dia terikat dengan game itu berarti. Kan nggak bisa lepas dia. Lah harusnya kan kalau cuman saya pernah main game bola dengan teman saya dibantai 10-0, saya nggak marah saudara. Ketawa-ketawa saya, ya gitu. Tapi saudara lihat di berita, kalah main game apa? Dibacok temennya. Apa enggak itu possession? Kecanduan pornografi, hati-hati loh. Walaupun bapak-bapak sudah 21 tahun ke atas, tetap yang namanya film porno tidak dibenarkan. Apalagi yang kedua, indigo, bisa melihat penampakan. Oh itu bukan. Bukan karunia itu. Di Alkitab tidak ada dicatat orang bisa melihat setan itu karunia. Itu kutuk keturunan. Yang ketiga, bermain dan berhubungan dengan kuasa gelap. Susuk, ilmu kebal, pegangan, penglaris, pesugihan, santet, pelet, guna-guna. Yang keempat, keturunan dari seseorang yang merupakan dukun atau orang pintar, darah kental mengalir dalam keturunannya. Saya melayani beberapa orang yang dia adalah keturunan dari dukun, itu harus pelepasan saudara. Karena dia minta keturunan, minta penerus. Terus yang kelima apa? Membunuh, mencuri, menipu, merampok, memfitnah, segala tindak kejahatan yang nyata. Saudara harus hindari ini semua. Karena ini pekerjaan setan bukan pekerjaan Tuhan. Lanjut. Waspada serangan balik. Jadi saudara, ketika saya melayani, saya harus selalu minta perlindungan Tuhan. Dicatat dalam Alkitab, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak dapat mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan akan masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk
dari keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jadi. Maksudnya apa saudara? Kalau saudara sudah melayani pelepasan, mengalami pelepasan, saudara harus langsung hidup benar. Jangan sampai saudara ya santai-santai. Lihat itu saudara, roh jahat akan mengajak. Di situ 7 itu maksudnya angka sempurna saudara. Tapi saya percaya hari ini kita punya Tuhan yang bisa melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Nah ini yang terakhir ya. Sekarang bagaimana pelayanan pengusiran pelepasan atas ikatan kuasa gelap. Beberapa hal yang dapat kita persiapkan sebelum melakukan pelayanan pengusiran pelepasan atas ikatan kuasa gelap. 1. Doa dan puasa. Puasa bisa dimulai dari jam 10 malam dan bisa buka pada jam 6 sore besoknya. Bapak Ibu kalau puasa itu cuman boleh minum air putih ya. Kalau saudara saya katakan boleh minum nanti saudara pesan es campur gitu kan. Kan ini minum Pak, bukan minum itu Bu. Makan itu ya. Air putih, bukan juga teh, bukan sirup ya. Jadi air putih aja. Dan kenapa sekarang hari ini saya selalu berdoa, tutup bungkus dengan kuasa firman dengan kuasa darah Kristus. Saya jelaskan ya. Kuasa firman itu membenarkan kita. Saudara, di sini tidak ada manusia yang sempurna termasuk saya. Sebab itu saya harus disucikan, dikuduskan. Kenapa? Karena kalau saya tidak dilingkupi dengan kuasa firman, iblis akan mengintimidasi kita. Seperti di film-film itu ya, itu tapi saya nggak pernah alami karena itu film, itu karangan saudara. Kamu kan pernah ini, kamu kan pernah itu, gini-gini, begitu ya. Tapi realitanya tidak demikian. Silakan tanya dengan pengerja yang ada di Malang ketika saya nengking, sampai sebegitu takut orang yang manifest itu. Saya tanya yang takut. Karena apa? Karena dia melihat ada firman dalam hidup saya. Lalu darah Kristus. Kenapa? Supaya kita dilindungi dari serangan-serangan rumah kita. Di sini pernah nggak ada Bapak Ibu, nggak usah angkat tangan ya. Yang di rumahnya pernah ada suara ledakan, dar gitu. Itu salah satu tanda serangan santet yang Tuhan lindungi. Nah itu. Jadi darah Kristus. Saya harus lindungi istri dan anak saya. Karena saya kemanapun berangkat, pergi pelayanan. Pasti akan menjadi ancaman buat iblis, karena iblis gak suka. Kalau kita melawan kuasa-kuasa gelap. Nah lanjut ya, yang kedua. Harus fokus saudara. Ketika saudara mendoakan, harus fokus pada masalahnya. Mungkin ada manifestasi, mungkin ada apa. Saudara jangan salah fokus. Dan percaya nama Yesus berkuasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah selesai melayani, berdoa untuk perlindungan diri dan keluarga disertai tutup bungkus firman dan darah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara itu yang perlu kita perhatikan. Nah sekarang saya tambahkan beberapa ciri-ciri tempat makan yang pakai penglaris. Saya jelaskan. 1, makanannya tidak enak tapi ramai. Pernah saudara melihat itu? 2, walaupun siang atau terang, tapi suasana mencekam. 3, biasanya tidak buka cabang. Jadi tempatnya kecil, ramai, tidak enak, dan tidak mau buka cabang. Padahal ramai. 4, penjualnya suka marah-marah. Saya mau tambah. Apa tambah-tambah? 1 aja cukup. Aneh, kan kita mau pesen enggak boleh. Selanjutnya, mau beli banyak syaratnya dan biasanya tidak boleh bungkus. Jadi kalau mau beli, biasanya mohon maaf, kalau mau beli itu banyak syaratnya. Gak boleh nasi dipisah, gak boleh lauknya saja. Itu ya, jadi harus syaratnya banyak. Jadi kalau mau beli, misalnya ya, saya mau beli lauknya saja, tapi nasinya saya pisah gitu ya. Gak usah pakai nasi gitu ya. Oh enggak bisa, harus pakai nasi nih. Nah itu mencurigakan kan? Padahal saya mau bayar lauknya seharga dengan nasi. Tapi tidak diberi. Sehingga apa yang terjadi? Ya pasti ada sesuatu di baliknya, itu syarat namanya. Terus apa lagi? Biasanya gak boleh dibungkus Bapak Ibu. Kalau dibungkus katanya rasanya berbeda begitu ya. Lain, nah itu.
Nah lainnya itu ada dua. Saya jelaskan ya, ini secara pengertian dan secara bukan pengertian. Kalau secara pengertian, kan kalau kita pesan itu kan hangat dan panas. Terima kasih. Kan hangat dan panas ya. Nah, kalau hangat dan panas kita bungkus, kan menguap dia, betul. Sehingga bumbunya mencair nggak enak. Itu kalau secara pemikiran logis. Tapi ada memang yang seperti itu. Nah saudara, kalau saudara makan di tempat, makanya penting berdoa ya. Tempatnya rame, saudara merasa makanan nggak enak ya. Karena saudara ketika berdoa itu dipatahkan. Kalau saudara tanya orang di situ yang nggak percaya Tuhan Yesus, tanya enak nggak? Pasti dijawab enak. Ini real, ini sungguh saudara. Itu namanya penglaris. Tapi saya mau katakan, kalau usaha yang pakai penglaris, itu tidak akan pernah membawa damai sejahtera. Kenapa? Karena yaitu kuasa gelap. Terus ada pertanyaan lagi, sebelum saudara nanti saya buka sesi tanya jawab. Kenapa? Kan Pak Yoel bilang, mengusir setan kan dalam nama Tuhan Yesus, betul ya? Tapi kok ada yang lain bisa mengusir setan juga? Itu ada jawabannya di Alkitab. Sebentar kita akan buka ya. Saya sebentar multimedia bisa minta tolong. Matius 12, ya kita lihat. Oh, sebentar ya saya cek dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ditunggu bentar ya. Nah, Lukas 11 ayat ke 14 sampai 23. Tapi kita akan langsung ke ayat 18. Lukas 11 ayat ke-18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ayat 19. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itulah mereka yang akan menjadi hakimu. Ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sepertinya mengusir setan tapi tidak pakai kuasa Yesus, dia pasti pakai kuasa Beelzebul. Jadi seperti kong kali kong lah itu bukan mengusir itu, hanya didiamkan saja. Nah pertanyaan, sebelum kita akan beristirahat 5 menit untuk saudara boleh ke toilet dan lain sebagainya, orang Kristen bisa kerasukan enggak Pak? Saya jawab ya, tergantung. Kalau orang Kristen yang tidak ada Yesusnya, hanya rutinitas ke gereja, tidak pernah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bisa. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus dan ada Yesus dalam hidupnya, enggak bisa. Jadi perhatikan kenapa kita perlu ada Yesus. Supaya saudara tidak bisa diserang oleh iblis. Amin. Ya baik, kita boleh istirahat 5 menit. Saudara boleh mau ke toilet atau mau duduk-duduk saja atau mau ngopi. Atau saudara mungkin siapkan pertanyaan saudara. Setelah ini kita masuk ke tanya jawab. Nanti saya akan menjawab pertanyaan. Silakan tanya yang banyak sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Dan gak usah pakai nama ya. Supaya Bapak Ibu bertanya dengan bebas. Silakan kita 5 menit istirahat ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka hati kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya
Ya, baik kita kembali memulai Bapak Ibu. Mungkin minta tolong dibantu yang masih di bawah bisa diinformasikan untuk naik ke atas. Mungkin Pak Markus minta tolong Pak yang di bawah bisa di... Nah Bapak Ibu juga untuk teman-teman yang pelayan yang sudah menulis pertanyaan bisa diambil, bisa diserahkan nanti dibawa ke saya. Kita masuk tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya mulai dulu dengan pertanyaan dari kertas-kertas saja. Setelah itu kalau ada Bapak Ibu yang mau tanya langsung dari mikrofon nanti juga dibantu oleh teman-teman pelayan ya. Baik. Nanti kalau mau minta kertas lagi enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, sambil kita menunggu rekan-rekan kita, saya akan bacakan ya. Kita masih ada waktu 40 menit, jadi cukup banyak waktu untuk kita, tadi saya sudah paparkan materi, kita bisa diskusi tanya jawab Bapak Ibu ya. Baik. Bagaimana cara melepas beban berat? Wah, jawabannya ada di Alkitab Bapak Ibu, datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu ya. Bagaimana cara melepaskan susuk yang ada di dalam tubuh seseorang? Ya, Bapak Ibu saya jelaskan susuk itu ada dua macam. Satu, dia akan tetap tinggal di dalam tubuh. Atau yang kedua dia bisa lenyap di dalam, jadi masuk ke dalam tubuh. Kalau yang tidak lenyap, nanti kalau saudara cek di dokter, itu ada nanti kelihatan kayak benda-bendanya itu ada. Tapi kalau dia sudah lenyap di dalam tubuh, berarti kuasanya yang harus dipatahkan. Saya pernah mendoakan orang yang melepaskan susu, karena kan sudah ditanam itu. Tiba-tiba bisa keluar dari mulutnya saudara. Nah, kalau ada yang pakai susu, ya harus pelayanan pelepasan. Dilepaskan itu susunya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengatasi menantu yang melepaskan, mohon maaf ini menantu, yang melepaskan yang ada, bagaimana cara mengatasi menantu, mohon maaf Bapak Ibu ya saya, yang melepaskan segala yang ada, menekam, ini. Yang ada bagaimana cara, mohon maaf Bapak Ibu saya pas tulisannya, bagaimana cara mengatasi menantu yang melepaskan segala, nanti saya kembali ke sini ya, saya masih belum dapat, mohon maaf Bapak Ibu ya. Lanjut, Pastor, bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari hutang piutang? Ya kerja Bapak Ibu. Ya kerja toh ya. Kerja. Sama bisa ketemu orang-orang yang menolong. Oh iya, makasih Pak. Ya, bisa menolong orang-orang yang, contoh ya, saudara, beberapa waktu ini saya banyak mendoakan juga orang-orang yang punya hutang piutang ya, makasih, hutang piutang. Nah mereka itu caranya begini, misalnya saudara kerja dengan orang, nanti kayak dipotong-potong terus itu loh saudara, paham ya? Misalnya utang saudara 100 juta, terus saudara ikut orang, upahnya ini contoh aja, misalnya upahnya 3 juta. Ya dari 3 juta itu ya saudara mesti ngomong dengan yang saudara utang. Saya bisanya 1 bulan 1 juta bayarnya. Berarti kalau 100 juta berapa bulan? 100 bulan ya. Itu 100 bulan berapa?
3 tahun ya. Maaf. 100 bulan hampir 10 tahun ya. Ya itu nanti biasanya begitu sih. Dan juga percaya aja kalau saudara lakukan bagian, nanti Tuhan biasanya bisa nolong saudara. Saya kemarin ada yang utang 40 juta, tiba-tiba dalam sehari aja dia datang melalui, pokoknya cara Tuhan itu ajaib. Tiba-tiba dapat aja cair 40 juta bisa lunas saudara. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Yang penting saudara bertindak ya. Gitu ya. Saya pernah pasang susuk, saya mau pelepasan. Ya, baik Bapak Ibu, nanti supaya nyaman. Jadi setelah acara ini selesai, yang mau didoakan bisa tinggal ya. Nanti saya akan doakan khusus buat yang mau pelepasan dan lain sebagainya. Gitu ya, nanti live streamingnya dimatikan, terus kita akan pelayanan khusus ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Saya juga pindah ke dukun berobat, apakah ada ikatan kutuk? Nah gini ya, istilah dukun itu kan banyak, ada dukun beranak, ya kan? Kalau dukun beranak itu apa? Bidan. Ya kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau di sini tuh kan ada istilahnya ya, toya, betul ya? Toya. Nah, ada pertanyaan, loh Pak saya didoakan roya kok bisa sembuh Pak? Ayo. Saya mau katakan ya Bapak Ibu ya, setan itu bisa menyembuhkan juga. Tapi apa bedanya? Bedanya saudara akan diikat dan ada tumbal yang harus dibutuhkan. Oh iya ini betul saudara. Bedanya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan apa? Saudara dikasih kebebasan, tidak ada ikatan. Jadi setan bisa kasih kaya, setan bisa menyembuhkan. Tapi satu yang setan gak bisa lakukan apa? Membangkitkan orang mati, itu setan gak bisa. Jadi saudara mesti hati-hati. Loh Pak tapi saya doa ini sembuh. Tunggu waktu aja. Kalau sama yang tadi itu ya, yang dukun, yang nama lain dukun, saya sebut dukun aja ya. Itu kan ilmu-ilmu, ada tingkatannya lagi betul ya. Ada yang tingkatan ini. Hati-hati saudara. Yang dari si jahat tidak pernah baik, namanya aja si jahat. Ya. Jadi, pertanyaan saya nanti gak usah dijawab karena ini kan tidak ada namanya. Setelah Anda berobat ke dukun obat, ya, Anda merasa bagaimana? Keluarga Anda gimana? Kalau saudara merasa jadi gak damai sejahtera, keluarga jadi masalah, nah itu berarti kita perlu selidiki bersama. Ada sesuatu yang salah. Ini lanjutannya. Saya sering sakit badan terasa panas, sudah ke dokter. Banyak kali masih sering panas. Nah, nanti kalau berkenan saya doakan. Karena apa? Ya aneh toh. Saudara, saya kasih tahu mumpung pertanyaan ini bagus. Apa cara tahu kalau itu penyakit dari setan sama penyakit yang dari alamiah? Cara tahunya, saudara cek lab, cek dokter, hasilnya bagus tapi saudara sakit. Pernah tahu seperti itu? Darahnya normal, tapi saudara merasa badan sakit. Itu salah satu tanda bahwa itu penyakit dari roh jahat. Saya pernah mendoakan orang yang dia cek semuanya normal Bapak Ibu, tapi badannya itu sakit. Terus saya tanya, kamu pernah kuasa gelap? Iya, nah itu. Nah ini nanti setelah selesai acara ini, saya buka sesi khusus untuk mendoakan, yang mau didoakan tetap tinggal, yang sudah selesai nanti boleh saudara melanjutkan perjalanan saudara. Ya. Kenapa kehidupan saya nggak membaik? Sudah menikah 3 kali selalu dapat suami yang nggak baik. Terakhir suami penjudi main obat. Saya kenapa emosi? Ya nanti saya doakan ya Bu ya. Saya percaya Tuhan Yesus menolong ya. Baik. Apakah orang kalau ada ikatan, buka usaha apapun gak berhasil? Iya. Saudara pernah tahu tidak? Saya gak tahu kalau di Pontianak sama gak seperti di Malang. Di Malang itu ada satu tempat ruko, saudara tahu ruko ya, rumah dan toko. Seperti ini ruko nih. Itu sudah berganti-ganti toko, berganti-ganti usaha, gak berhasil terus. Pernah saudara lihat itu? Saya pernah lihat di sini, pernah lihat ada seperti itu? Itu berarti rukonya ada kuasa gelapnya. Di Malang ada hamba Tuhan yang pernah kesini namanya Pak Jusman, kalau saudara tahu. Pak Jusman itu dulu bekerja asuransi. Waktu di Jember itu dia pakai ruko, yang ruko itu selalu gonta-ganti atau berganti-ganti jualan, gak pernah berhasil. Dan ketika dia datang ke situ dia mendoakan, dia berdoa, saudara tahu apa yang terjadi? Kantor cabang yang di Jember itu jadi salah satu kantor
yang menghasilkan penghasilan yang besar Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara melihat usaha saudara kok kayaknya nggak berhasil, saudara mesti datang ke Tuhan, dicek. Ya, karena memang itu salah satu indikasi saudara. Saya mendoakan usaha jemaat. Dia minta didoakan karena merasa kok seperti ada kuasa gelap. Hari ini saudara, omsetnya berkali-kali lipat saudara. Bukan saya yang hebat saudara, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Maka dari itu saya selalu mendidik, mengajar jemaat, selalu datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang ke pendeta, pendeta masih manusia. Tapi datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia selalu bisa nolong saudara dan saya cuma perantara Bapak Ibu. Lanjut ya. Mohon maaf, anak saya dari kecil dan ortu selalu dibawa ke loya berobat. Dari kecil ortu dulu penyembah, gak kenal Tuhan. Ya itu salah satunya. Mohon maaf saya gak bisa bertemu, saya gak bisa baca utuh ya. Tapi saya pernah ketemu dengan seseorang yang dari kecil itu, mohon maaf mengalami masalah. Saya sebut masalah aja ya, masalah dan karena memang kuasa gelap. Saya tanya, di rumah ada guci-guci enggak? Ada. Orang tua penyembah berhala? Iya. Nah itu bisa salah satunya. Tapi enggak apa-apa, nanti saya berdoa supaya masa depan Tuhan berikan yang terbaik ya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa nolong. Ya enggak apa-apa, itu sudah terjadi di masa lalu. Tapi saya percaya masa depan Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, haleluya. Ya. Kakak saya seorang dukun dan banyak istri, mama saya juga penyembah berhala. Ya ini memang harus dipatahkan. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau satu keluarga itu, mohon maaf saya harus katakan nih, ketika ada keluarga saudara yang main dukun, main berhala, itu akan membawa petaka bagi keluarga Anda. Segera sadarkan mereka, sebelum korban dalam keluarga bertambah banyak. Karena kuasa gelap tidak pernah cuma-cuma. Dia akan mencari korban atau tumbal, siapa yang bisa dijadikan tumbal. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dengan kasih berkata, kalau daripada saudara masih ada keluarga-keluarga yang main kuasa gelap, bisa info ke Pak Yaya, kalau pas ada saya layani, kalau enggak nanti dilayani oleh Pak Yaya dan Bu Emi dan hamba Tuhan di tempat ini. Kenapa? Saya cuma mau ingatkan, kuasa gelap tidak pernah cuma-cuma, pasti akan memakan korban. Pasti akan memakan korban. Saudara, saya jelaskan lebih detail ya. Ketika misalnya dukun itu dukun itu ada yang datang sembuh. Misalnya kan katanya loya bisa nyembuhkan toh. Saudara pikir siapa nanti yang jadi korban jadi sakit? Ya keluarganya dia lah. Karena itu namanya pertukaran. Situ dibikin sembuh, sini dibikin sakit. Saya mau ingatkan, jangan lagi bermain dengan kuasa gelap. Saya sungguh berdoa buat tanah Kalimantan, buat Pontianak. Mari kita hancurkan kuasa-kuasa gelap. Itu yang bikin merana, bikin susah. Kuasa gelap gak pernah bikin damai sejahtera saudara. Lanjut ya. Bagaimana cara mengatasi menantu yang keras kepala, padahal dia sudah pelepasan di gereja. Nah, orang kalau sudah dilepaskan harusnya berubah hidupnya. Tapi kalau nggak berubah aneh, ada yang salah. Satu, bisa kembali dilayani pelepasan. Dua, diajak ngomong baik-baik. Kamu maunya jadi apa? Saudara, saya punya cerita ini yang menantu dengarkan ya. Kemenangan terjadi di sini ya. Saya pernah ada sebuah cerita, ada sebuah kejadian nyata yang terjadi dekat saya. Dan saudara tahu, menantu kurang ajar, durhaka sama mertuanya. Mertuanya emosi keluar dari mulutnya. Kamu kalau hamil nanti punya anak susah lahirannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu lahiran kepalanya kesangkut bayinya di perutnya itu. Sampai tolong dipanggilkan mama, dipanggilkan mama. Mamanya didatang langsung apa? Tuhan, aku cabut omonganku dalam nama Yesus. Keluar bayinya saudara. Hati-hati loh. Buat mertua tetap bersabar, ini ujian. Ya, harap bersabar,
Ini ujian. Tetap didoakan, kalau perlu ajak makan. Ajak makan dia, makan steak gitu. Nah ini mama yang bayarin, papa yang bayarin. Wah enak ini, langsung dar. Nah itu sudah. Makannya nggak lahap gitu ya. Ya makasih. Ya mungkin bisa pertemuan keluarga lah. Saya masih merasa bahwa dialog itu bisa kok. Ngobrol baik-baik. Mungkin dari pihak mertua mungkin juga bisa. Apa yang perlu kami belajar, kami berubah. Tapi kalau memang menantunya sudah kurang ajar, ya harus dikasih pengertian, enggak boleh. Ya sama anaknya juga diingatkan. Pokoknya gini Bapak Ibu, enggak bisa anak disuruh milih istri, suami atau orang tua, enggak bisa. Harus semuanya itu jadi satu. Kayak saya mengasihi mama saya mengasihi istri saya mengasihi mama mertua saya. Enggak bisa pilih salah satu, enggak ada pilihan salah satu itu. Gitu ya Bapak Ibu, lanjut. Pastor, apa tindakan saya yang berhutang sama saya bertahun-tahun? Ya tadi sama seperti jawaban saya ya. Saudara mesti berusaha cari jalan keluar. Saya percaya Tuhan pasti tolong ya. Lanjut. Saya anak seorang dukun. Papa saya titik-titik. Saya nggak bisa sebut karena live streaming. Dan saya jadi anak Tuhan. Apakah kuasa jahat yang dari papa saya tidak akan mengalir kehidupan saya dalam nama Yesus? Tidak. Ketika engkau percaya Yesus, langsung diputus dalam nama Yesus. Tetapi saya ada pertanyaan, apakah selama ini, ternyata dijawab di baliknya. Karena setiap saya mendengar orang-orang berbahasa roh, tubuh saya sangat tidak nyaman. Nanti selesai ibadah, saya doakan ya, kita lepaskan. Kalau kegiatan rohani saudara nggak nyaman, masih ada sesuatu itu. Bisa ada pergolakan. Karena darah kental itu ya harus kita patahkan dalam nama Yesus. Ya, lanjut. Bagaimana cara mengatasi suami yang selingkuh? Nah ini ya. Satu, didoakan. Kedua, harus menghubungi dia. Ya saya berdoa memang kasus perselingkuhan ini pekerjaan setan ini ya. Ya pada suami katakan, "Pak, ayo pulang Pak, ayo setia Pak. Jangan selingkuh lagi ya. Apapun yang terjadi aku mengasihi engkau." Saudara, saya dihubungi oleh seseorang, dia di Indonesia dan saya tidak bisa sebut kotanya. Dia di Indonesia dan dia berkata bahwa, "Pastor tolong doakan istri saya dibawa lari orang ke satu negara lain." Dan dia katakan apa? "Pastor, saya tidak akan pernah bercerai. Walaupun hal-hal buruk telah terjadi kepada istri saya tetap akan menerimanya dengan tangan terbuka. Saya rindu istri saya pulang." Dan kita terus doakan, dan kemarin lagi proses untuk pengembaliannya dan lain sebagainya saudara. Kita percaya ya, untuk yang menulis ini saya berdoa, Tuhan menjamah hati suaminya. Supaya masa mendatang bisa memperbaiki, tidak lagi melakukan hal-hal demikian ya. Baik, selanjutnya. Kutuk keturunan dalam keluarga apakah bisa dalam bentuk sakit penyakit yang dialami anak? Betul, bisa. Dan ciri-cirinya, dibawa ke dokter gak sembuh-sembuh. Dan sudah dicoba gak sembuh-sembuh. Kalau saudara mengalami, izinkan setelah ibadah saya akan berdoa buat keluarga saudara. Solusinya apa Pak? Ya didoakan. Dalam nama Yesus. Lanjut. Bagaimana ada kesaksian dari dukun mendoakan orang yang beragama Kristen. Dengan doa Kristen apakah orang itu disembuhkan kuasa Tuhan atau roh lain? Tetapi saya jawab dengan itu roh lain. Karena tidak bisa, bagaimana? Tuhan tidak bisa ada di tempat orang yang separuh-separuh. Kan ini apa? Loya ya, loya. Loya kan kuasa gelap. Bagaimana kok bisa terang ada di gelap? Gak bisa. Itu pasti muslihat. Yang kedua, apakah pelepasan untuk orang-orang yang terikat kuasa gelap, dukun atau loya perlu cara-cara khusus? Ya, perlu cara khusus. Engkau harus berpuasa, berdoa, minta kuasa Tuhan, jaga hidupmu, dan itu seperti orang bertarung. Saya mau tanya, orang kalau bertarung latihan enggak? Latihan. Ketika tentara itu mau dalam medan peperangan, apakah tentara itu tidak berlatih? Pasti berlatih. Kita adalah laskar Kristus. Nah sekarang bagaimana kita berlatih? Berdoa, menyembah Tuhan, percaya, jangan takut, jangan gentar. Saudara, saya pernah punya 2 pengalaman. Saya waktu itu altar call saya doakan dan di situ ada dukun saudara. Saya tahu. Karena dia menatap mata saya dengan tajam.
Dan saya tatap dia dengan tajam. Tapi tidak bisa menang saudara dia. Kenapa? Karena roh yang di dalam diri saya lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Jadi hari ini saya bawa saudara untuk jangan takut. Kita punya Yesus yang besar. Kita punya Yesus yang mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Jadi seminar ini untuk membuat saudara yakin dan percaya bahwa di dalam nama Yesus akan mengalami kemenangan. Amin. Haleluya. Lanjut ya. Mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi di kehidupan ini? Ya, jadi kejahatan adalah kondisi ketika orang tidak tinggal di dalam Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena orang-orang yang jahat tidak membiarkan Tuhan hidup dalam hidupnya. Kenapa itu dibiarkan terjadi? Ya, itu daulat Tuhan ya. Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya kuasa. Tetapi hari ini saya mau kata sebaliknya. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi dia pasti pegang kendali hidup kita. Ya kenapa dibiarkan kejahatan ya supaya orang tahu bedanya orang di dalam Tuhan dan orang yang tidak di dalam Tuhan. Jadi orang melihat ini loh kok gak di dalam Tuhan, ini loh kayak gini. Tapi yang di dalam Tuhan orang-orang yang baik, yang benar. Amin. Lanjut secara cepat ya, masih ada sekitar 20 menit ya. Apakah yang terjadi jika seorang yang sudah dilayani pelepasan terbebas dan adakah dampak untuk keturunan anak atau pasangan? Tidak ada. Jadi ketika sudah dilepaskan dalam nama Yesus, suami dan anak sudah terbebas 100%. Ya. Terus yang kedua, jika seorang Kristen percaya kepada pelepasan dan pengusiran, apakah dengan iman dapat mengikuti pelayanan? Bisa. Jadi orang yang melayani pelepasan pengusiran itu enggak harus pendeta Bapak Ibu. Alkitab tidak mencatat tanda-tanda ini menyertai pendeta, tidak. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya punya doa buat gereja Betani Yestoya, Malang, Blitar, Pontianak. Bukan hanya saya tapi saudara, walaupun jemaat bisa mengusir setan dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Walaupun saudara jemaat doakan orang sakit bisa sembuh. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu bukan untuk pendeta saja. Tapi kuasa Tuhan untuk semua orang percaya, yang percaya katakan amin. Iya. Oh saudara bayangkan ya, saya ngomong dengan gamblang, dengan belak-belakan, dengan apa adanya. Saudara kan pasti kenal orang-orang yang masih pakai dukun kan, masih percaya kuasa gelap. Kok saudara doakan satu lepas, satu orang satu. Di tempat ini saya lihat mungkin sekitar 30 atau 50 orang. Satu orang doakan satu lepas, berarti sudah berapa orang yang lepas? 50 orang, doakan satu orang doakan satu, masing-masing satu. Berarti sudah melepaskan berapa orang? 50. Dari 50 mendoakan 2 orang. Sudah berapa yang dilepaskan? 100. Kalau 10 berapa? 500. Apa enggak Pontianak ini dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Oh iya. Di Malang pun sama. Saya bilang ke pelayan-pelayan di Malang, ayo. Ini saya lagi susun materi, diklat. Supaya orang-orang bisa mendoakan dan sembuh. Mendoakan bisa ada pelepasan. Jadi jawaban pertanyaannya, bisa sekali. Tapi menuju ke sana, nah nanti mesti belajar dulu. Belajar persiapan. Tapi saya percaya nama Yesus akan menolong menyertai kita. Amin. Amin. Lanjut ya. Kenapa ya kebiasaan buruk seperti mudah emosi dan gak sabar susah dihilangkan walaupun sudah sering didoakan. Nah saudara, sebetulnya Tuhan itu menjawab doa kita. Contoh, Tuhan saya minta sabar. Nah bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita? Ketika kita minta sabar, tiba-tiba nanti muncul orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang bikin emosi, betul gak? Nah karena dengan demikian saudara bisa jadi sabar. Kalau saudara gak ketemu orang yang menjengkelkan, gimana saudara bisa sabar, betul gak? Ya itu. Jadi gimana caranya saudara untuk bisa jadi sabar? Ketika ketemu orang yang bikin emosi, saudara belajar untuk jangan emosi. Misalnya di jalan, ada orang nyetir, tun. Nah, saudara sabar, udah tenang aja, biarin gitu aja. Walaupun, gitu kan. Iya. Terus gimana lagi? Misalnya masalah utang piutang, itu pasti menjadi nomor 1 masalah.
Kalau saudara memang tahu dia ngutang dan gak akan kembalikan, ya gak usah diutangi kan selesai kan. Kadang-kadang kita ini mau terlalu baik tapi jadi masalah. Siapa tahu aku mau tolong dia, buktinya jadi kesel kan. Ya udah. Jadi untuk menjadi sabar, saudara harus bisa tahan. Tuhan, aku minta kuat Tuhan. Saudara mau kuat? Hari itu saudara akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang berat dan jadilah kuat saudara. Bukan malah santai-santai, gak bisa. Karena untuk menjadi kuat saudara harus menghadapi banyak tantangan, betul? Iya. Saudara fitness misalnya, pertama bisa ngangkat 1 kilo, bukankah lama-lama bisa jadi 10 kilo, betul? Berarti saudara tambah kuat, betul ya? Nah itu ya, baik. Yang kedua, sakit penyakit syaraf yang dokter katakan ada pengecilan pembuluh darah yang menyebabkan sering pusing dan sakit kepala, gak sembuh-sembuh walau sering didoakan. Nanti selesai ibadah, selesai seminar, saya doakan. Ya, pokoknya yang nanti mau didoakan, tinggal tetap, yang sudah selesai mau selesai pulang boleh ya. Lanjut. Kuasa iblis sebelum dan sesudah kematian Tuhan Yesus di kayu salib beda atau sama? Beda dong. Karena ketika sebelum ya dan sesudah ada perbedaan. Sebelumnya mereka seperti bisa leluasa. Tapi setelahnya dengan nama Yesus kita bisa mengalahkan setan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara perlu ingat ya, akhir zaman ini setan akan semakin bergerilya untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Melalui apa Bapak Ibu? 1, perselingkuhan. 2, perceraian. 3, anak-anak sudah mulai tidak lagi menghormati orang tua. 4, orang tua sudah tidak mulai lagi mengasihi anak-anaknya. Jadi itu hubungan, makanya dari itu saya sampaikan harus ada kasih dalam keluarga. Kalau tidak setan akan menghancurkan keluarga-keluarga Anda. Ya. Apakah iblis bisa membaca pikiran kita? Bisa. Bisa. Maka dari itu kenapa kok kita percaya dengan bahasa roh? Cuman bahasa roh yang iblis gak bisa ngerti. Bahasa Indonesia dia mengerti. Bahasa Inggris dia tahu. Tapi kalau bahasa roh dia tidak bisa. Saya pernah waktu itu mendoakan dan ketika kalau saya doakan orang kerasukan, jangan diajak omong ya. Namamu siapa? Tadi makan apa? Semalam berbuat apa? Lah malah jadi dangdut ya. Nah, kalau nengking setan gak usah banyak ngomong. Langsung dalam nama Yesus. Jangan siapa kamu? Ngomong apa? Ditipu saudara. Karena iblis itu kan penipu, betul ya? Nah saudara, ketika saya ngomong Indonesia, dia ngerti. Ayo tengkingan aku ayo, kayak gitu. Oh, saya gak takut, justru tambah saya lawan. Ketika saya ora bakaya nama syandala matakan. Loh, ngomong apa kamu? Apa itu? Kayak gitu saudara. Jadi hanya bahasa roh atau bahasa lidah yang setan tidak bisa mengerti. Dan dikatakan di Alkitab bahwa bahasa lidah, roh kita dengan roh Allah. Ya, lanjut beberapa pertanyaan terakhir ya. Kalau orang Kristen bisa melihat hantu, benar atau tidak? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau bisa melihat hantu atau indigo istilahnya, itu untuk keturunan. Jadi itu bukan karunia, tidak ada karunia melihat setan. Dan itu apa solusinya? Pelepasan. Ya, baik. Tinggal beberapa pertanyaan lagi. Apakah benar alat modern bisa mendeteksi kehadiran setan atau hantu? Wah, Ghostbuster ini ya. Nah, saudara, setan itu bapak penipu, betul ya? Sekarang saudara datang ke suatu tempat, aku mau cari setan di tempat itu, begitu. Dia bisa nggak menipu seakan-akan suaranya masuk di HP saudara? Bisa nggak? Bisa penipu kok. Terus nanti saudara masukkan WA grup keluarga, takut, gitu. Maka dari itu saya katakan jangan mau ditipu iblis. Kalau saudara ditipu iblis, mohon maaf mau sekali. Saudara jadi mudah dibodohi. Jadi gampang takut. Lihat WA grup, ini kalau anak durhaka jadi seperti ikan hiu, ya pernah kan viral itu pada masanya. Kok percaya aja kayak gitu-gitu. Ibu-ibu, dengan sangat tidak semua video harus dimasukkan video grup keluarga. Belum tentu itu benar. Ya, harus dilihat kebenarannya. Lanjut.
Tinggal 3 pertanyaan terakhir ya. Mengapa ada anak Tuhan yang bisa membedakan kehadiran roh-roh? Nah gini, salah satu karunia roh itu ada namanya menguji, the discernment of the spirit. Menguji roh. Nah saya pribadi, kalau saya datang ke suatu tempat, saya kalau tempat itu kurang nyaman atau maksud dalam arti bahwa itu ada kuasa gelap, itu memang bisa kurang nyaman saudara. Saya pernah datang ke sebuah rumah, iseng-iseng aja, terus saya bilang kepada yang punya rumah, ini rumah belum didoakan ya? Sama dulu ini ada pohon besar yang ditebang ya, saya bilang gitu. Iya Pak, kok tahu? Ayo saya doakan yuk rumahnya biar disucikan, dikuduskan. Nah itu bisa. Terus saya doakan usahanya jemaat. Katanya, nah ini biasa ya kalau orang nggak percaya Yesus itu kan cerita setan kan digede-gedekan ya. Kalau saya enggak Bapak Ibu. Saya pernah sebelum cerita ini saya ke rumah saya. Di rumah saya kan saya renovasi. Nah yang mengerjakan rumah itu bilang, Pak nggak takut Pak tinggal di sini. Loh kenapa? Loh itu di atas dapurnya Bapak itu ada perempuan Pak. Loh saya bilang, nggak takut saya. Loh kok nggak takut Pak? Saya kalau bahasa Jawa ya, saya punya Gusti Yesus. Gusti itu apa? Tuhan Yesus. Di Malang pernah juga, di gedung gereja. Saya itu, waktu itu zamannya masih pandemi, saya kalau ke kantor gereja itu bisa tengah malam bisa. Karena kita punya ruangan di Soya TV yang di atas. Jam 3 pagi, jam 4. Saya datang sendiri jam 3 pagi saudara. Jam 7 datang tukang air. Pak permisi Pak, mau cek airnya Pak. Kaget dia, loh Bapak di sini sendiri? Iya, loh kenapa? Gak takut Pak? Enggak, lah kenapa? Loh kan di sini sering ada perempuan jalan-jalan tengah malam Pak. Loh saya gak ketemu. Loh kok bisa Pak? Karena saya punya Tuhan Yesus saudara. Itu menjadi kesaksian orang melihat. Karena mereka yang percaya Yesus tidak akan takut dengan setan. Amin. Nah itu terus kembali ke yang usaha. Nah waktu di usaha, saya itu kan doa ya biasanya memang ada namanya impresi Roh Kudus. Ternyata tempat usaha ini itu pernah dulu dipakai untuk pembantaian Bapak Ibu. Zaman waktu itu pokoknya zaman itulah ada suatu zaman yang jenderal-jenderal di Dar-Dar itu loh ya Bapak Ibu ya pokoknya masa itu. Ternyata ini dulu hutan banyak yang dibuang di situ orang-orangnya atau mayat-mayatnya ya. Nah ada satu yang nggak ada kepalanya Bapak Ibu. Nah, terus saya bilang ketemu sama pegawainya, Pak, di sini Pak, sorry bahasa Jawa, Pak di sini Pak ya, tempatnya di sini ya. Iya Pak, di situ Pak, anu Pak yo, gak ada kepala ya Pak ya, gak ada kepalanya ya. Iya Pak, lu kok bisa tahu Pak? Wes tenang tak doa no bersih nih wes Tuhan Yesus sudah tolong, saya gitukan saudara. Jadi kita malah memberikan keberanian, bukan malah bikin ketakutan. Jangan ke situ takut. Bersama Yesus segala setan kita usir. Oh iya. Dahsyat Tuhan kita. Nah, jadi itu mesti dicek. Merasakan itu dalam konteks karunia atau indigo. Kalau indigo itu kutuk keturunan, kalau itu dalam Tuhan berarti karunia. Itu aja, ya. Apakah di gereja bisa ada roh penghuni? Saya jawab, bisa. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh, makanya kenapa setiap saya pelayanan saya selalu tengking kuasa gelap. Saudara mau tahu nggak bagaimana cara setan bekerja waktu saudara dengarkan khotbah? Tahu nggak? Saudara jadi sibuk main HP, saudara tidur, saudara makan di belakang. Loh iya, itu pekerjaan setan loh. Saudara nonton film drama Korea 2 jam kok nggak tidur? Khotbah cuma 30 menit kok tidur? Karena itu bukan karena pendetanya bosenin, bukan. Itu pekerjaan setan. Terus saudara pernah nggak misalnya doa, angop itu apa? Buka mulut itu loh saudara. Dalam haleluya. Nah pernah ya? Itu salah satu juga. Apa itu? Ya kayak itu, menguap. Itu salah satu. Terus ya saya kasih contoh lagi. Saudara doa, misalnya lagi ibadah nih, mikir, siang ini mau makan apa ya? Oh,
Oh di rumah ada ikan asin enak ini ya. Kita bikin sambal ini. Oh bikin tempoyak enak ini ya. Wah itu saudara, itu juga gangguan. Gak fokus malah akhirnya bagi ikan asin tak ada. Lah salah lagunya. Bagi Tuhan jadi ikan asin ini. Itu ya. Oke lanjut ya. Ada ayat firman Tuhan tertulis cobalah aku Tuhan selidiki Tuhan aku batinku. Ya ada itu kan lagu ya. Ujilah aku Tuhan, ujilah ya sama cobalah itu ada di Mazmur. Tapi kata cobalah di situ itu bukan Saudara kalau saudara belajar pencobaan itu temptation. Tapi di situ coba itu menggunakan kata trial. Nah kalau trial itu berarti mau ujian namanya. Jadi cobalah itu saya diuji Tuhan biar saya naik kelas. Itu ada di Mazmur. Apakah benar orang yang sakit seperti kanker ada roh najis? Belum tentu. Orang yang kanker ya memang karena sakit. Ada bagian-bagian yang menyebabkan kankernya bertumbuh kan begitu, tumor, kanker. Jadi tidak selalu karena roh. Kalau kanker, diabetes, stroke, darah tinggi, ya, asam urat, nah itu ya. Ada hamba Tuhan yang mengusir setan harus sendiri. Katanya kalau pendetanya udah pergi nanti setannya balik kembali. Pendeta sopo iki? Gak ada. Kalau saudara tengking dalam nama Yesus, gak perlu pendeta. Setan pun bisa lari ke birit-birit, yang percaya katakan amin. Tapi saudara harus hidup benar. Kalau saudara masih suka nipu, ngusir setan, ketawa setannya. Halalalala. Kayak aku kau itu suka nipu. Nah, iya. Mana bisa kau usir aku, kau sendiri penipu. Cemana dah? Gak bisa toh. Ya saudara harus hidup benar. Makanya pentingnya saya mengajarkan lagi hidup kekudusan, kesucian. Kalau saudara masih, mohon maaf, saudara masih selingkuhan, terus saudara usir setan, ketawa setan, kamu juga main perempuan sama seperti aku gitu gimana ya. Gak bisa. Maka dari itu kita harus hidup di dalam Tuhan, yang mau hidup dalam Tuhan katakan amin. Saudara dengarkan saya ya, kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan, saudara akan mengalami banyak hal-hal ajaib dalam hidup saudara dan saya, yang saya katakan amin. Iya. Mudah-mudahan seminar ini bisa membuka pemikiran saudara, iya ya saya harus hidup benar-benar di dalam Tuhan. Ya, 2 pertanyaan terakhir ya, setelah ini kita selesai. Dan yang mau tinggal untuk didoakan, nanti boleh tetap tinggal ya. Apakah selalu ada manifestasi dalam pengusiran? Belum tentu, tergantung. Saya beberapa kali ada yang tiba-tiba sepertinya aman, didoakan langsung berontak atau manifest. Tapi ada yang diam-diam, tapi biasanya dia merasakan dalam tubuhnya itu ada yang keluar panas Bapak Ibu Saudara. Seperti ada, pokoknya gini kodenya, caranya. Kalau saudara merasakan, ini bukan karena AC ya, bukan karena pendingin ya. Tapi ketika saudara merasakan ada hembusan angin yang dingin. Kalau ada hembusan angin yang dingin, itu Roh Kudus. Tapi kalau rasa panas keluar dari diri saudara, itu roh jahat. Beberapa kali saya mendoakan orang yang pelepasan tidak manifestasi, selalu saya tanya, apa yang kamu rasakan? Dia jawab, saya merasakan ada hal yang panas yang keluar dari tubuh saya. Itu saya percaya kuasa gelap. Karena kuasa gelap akan menyiksa saudara. Tapi Roh Kudus akan memberikan kelegaan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, puji Tuhan. Dari live YouTube ya. Coba saya izin lihat sebentar, mungkin ada yang tanya lain ini ya. Dari live YouTube. Sore pastor, saya mau bertanya, dulu ada yang dengan sengaja menaruh ular kobra di belakang rumah kami untuk mencelakai kami. Bagaimana caranya menghindari hal-hal yang mistis yang bisa mencelakai kita? Nah caranya, saudara harus terus berdoa saudara. Selalu minta perlindungan Tuhan. Kalau saudara bicara ular itu pasti simbolnya setan saudara. Jadi ular, tengkorak, itu simbolnya setan. Saya pernah mendoakan
satu rumah, waktu itu saya berangkat dengan tim pendoa, rumah ini tertutup saudara. Tapi pendoa berkata kepada saya, Pastor Joel, toilet. Saya lari ke toilet. Saudara tahu, toiletnya tertutup, bisa keluar ular saudara. Saya lihat sendiri, keluar ular. Ularnya kepalanya, ular kecil tapi kepalanya runcing saudara. Lah kepalanya runcing, tajam ya, kepala tajam. Jadi kepala tajam. Saya doakan dalam nama Yesus mati ularnya. Saya siram, saya masukkan ke lubang, ke air. Nah, ular itu juga lambang setan saudara. Tapi saudara gak perlu takut saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, ular kobra pun tidak sanggup mematuk saudara. Yang percaya katakan amin. Sama seperti Daniel di dalam gua singa. Singa yang besar sekalipun mulutnya ditutup sama Tuhan, gak bisa gigit. Paling cuman ngemut itu saudara. Gak bisa gigit saudara. Jadi saya mau katakan, hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, roh yang di dalam diri saudara dan saya adalah roh Yesus yang besar. Sehingga sekalipun setan tidak bisa mengalahkan kita. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sekian seminar dan pemaparan ya hari ini. Saya boleh mengundang ya worship leader dan pemain musik.